Ustadz Nasran beserta asatiz yang lainnya yang saya hormati, saya muliakan. Kemudian yang saya banggakan, saya cintai anak-anak santri, itu betul ya, pesantren modern di pasti ya, betul ya. Kelas 6 yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Ini saya dapat amanat dari Ustadz Nasran untuk bercerita tentang Maroko dan pendidikan di Maroko. Saya coba sebelum subuh tadi mencoret-coret ini di slide ini. Belum selesai, tapi saya kerjakan juga di atas mobil, juga bekerja juga tadi. Nah, di atas mobil saya kerjakan juga. Itu apa semangatnya itu? Artinya tetap bergerak meskipun dalam kondisi yang sempit. Nah, dan selesai. Tadi pas duduk di sini, saya menambahkan itu, nama saya itu saya tambahkan di sini, karena di situ tertulis Rektor Win Membonjol 2017-2021. Sementara sekarang sudah 2022, maka terpaksa saya tulis Rektor Universitas Islam Sumatera Barat. Kalau bukan kita yang ngasih tahu, siapa lagi kan? Maka saya tulis itu. Sempat juga saya menulisnya barusan ini. Dan ya sekali lagi alhamdulillah bertemu dengan Ananda sekalian, Ananda yang luar biasa. Kalau Al-Qurannya berapa juz nih Ustadz Nasran? Ada yang 30 juz ya? Alhamdulillah. Yang perempuan ada juga yang ada 30 juz. Bisa diuji. Mana yang 30 juz? Ustaz uji yang juz 3 aja lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Coba lanjutkan. Mana? Saya coba bercerita ini tentang selayang pandang Maroko. Ini peta dunia. Maroko itu di mana letaknya? Nah, itu yang tandanya hitam itu ya. Kalau di sini hijau nih di laptop saya hijau. Di situ Maroko, dan bahasa Indonesianya kita kenal dengan Maroko. Kalau bangsa Al-Maghrib, nama negaranya Al-Maghrib. Kita kenal juga dengan salah satu salat wajib kita namanya salat Maghrib. Apa arti Maghrib itu? Makan ghurub asy-syams. Al-Maghrib makan ghurub asy-syams. Jadi ada negara namanya juga Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Nah, ini karena letaknya di timur bagi kita, maka dia disebut dengan Al-Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Hanya ada satu negara bernama Al-Maghrib, yang kita sebut dengan Maroko. Tetapi ada beberapa negara yang dimasuk kategori Al-Maghrib Al-Arabi. Nah, kalau Al-Maghrib hanya ada satu yang kita kenal dengan Maroko itu. Tapi kalau Al-Maghrib Al-Arabi itu ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5. Letaknya di Afrika Utara. Ada Ustaz Nawazir
dulu juga kuliah di salah satu negara Al-Maghrib Al-Arabi. Tapi bukan di negara Al-Maghrib, bukan di Maroko, bukan di negara Al-Maghrib, tapi di Al-Maghrib Al-Arabi, yaitu di Libya. Jadi ada Tunisia, Laut Tengah, Al-Bahrul Al-Mutawassit, Al-Bahrul Mutawassit, Mediterranean, bahasa Latinnya Mediterranean, Laut Tengah. Nah, konon antara Laut Tengah dengan samudra apa itu? Atlantik ya. Samudra Atlantik itu pernah diteliti oleh ilmuwan Prancis untuk meneliti firman Allah, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ternyata terbukti bahwa antara Laut Tengah dengan Samudra Atlantik itu ada barzakhnya. Apa arti barzakh? Pembatas. Jadi nanti kita juga akan masuk ke alam barzakh, alam yang membatasi alam dunia ini dengan kehidupan yang abadi, ya, alam yang akhir sekali, itu alam barzakh. Ini juga ada barzakhun la yabghiyan, ada benang, seperti ada benang pemisah antara Laut Tengah dengan dengan Samudra Atlantik. Oke, itu Maroko. Ini identitasnya. Bahasa Indonesia namanya Kerajaan Maroko. Bahasa Arab disebut dengan Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Ada yang kurang di situ? Kurang tak marbutohnya. Ini sengaja dikurangi supaya bisa menemukan, bisa mengkritisi. Oh, ini kok salah ini. Nanti ingat terus. Jadi apa yang kurang di situ? Tak. Itu memang alfa. Alfa menulis tak marbutohnya. Ya. Ketika di copy paste itu tidak terbawa tak marbutohnya. In English we say Kingdom of Morocco. In English. En français nous s'appelle Royaume du Maroc. Royaume du Maroc. En français. Dalam bahasa Prancisnya Royaume du Maroc, Kerajaan Maroko. Dalam bahasa Berbernya Tegaldit and El-Mayreb. Wah, patah-patah lidah kita menyebutnya. Bahasa Berber. Jadi Berber. Jadi ada pegunungan Atlas di Maroko itu yang dihuni oleh bangsa Berber atau bangsa Berber. Bukan Futuhat al-Islamiyah. Ada ungkapan yang terkenal apa? Jadi menyeberang pasukan Muslim dari daratan Maroko ke daratan Iberia, Spanyol, yang sekarang dikenal dengan Jabal Tariq, Gibraltar. Lalu setelah menyeberang, Tariq bin Ziyad membakar kapalnya sehingga tidak mungkin bisa berenang ke Maroko, dan di situ dia berpidato, wahai pasukanku,
di belakang kita laut yang luas sekali, dan di depan kita musuh yang ganas. Tidak ada pilihan. Kalau kita berenang kita akan mati di laut. Kalau kita berjuang dan kemudian tewas kita syahid fisabilillah. Kalau kita menang kita bisa memuliakan agama Allah, menegakkan menyebarkan agama Allah. Tinggal pilih. Maka pasukan Tariq bin Ziyad memilih untuk maju dan berperang. Maka akhirnya nanti kemudian dikuasailah semenanjung Iberia yang kita kenal dengan Spanyol. Jadi Spanyol itu dikuasai, sebagian Prancis dikuasai, sebagian Portugal dikuasai, sebagian Italia dikuasai. Nah itu kemudian kita kenal dengan kota-kota yang luar biasa. Ada Al-Qurtubah, ada Granada, ada Istilia atau Sevilla, ada Jaziratul Khadra, macam-macam situ, daerah-daerah di situ. Itu adalah negeri-negeri Muslim. Oke. Ibu kota Maroko itu namanya Rabat. Rabat itu tempat pasukan Muslim bersatu di situ. Istilah ribat. Nasi itu juga ribat. Untuk mengikat leher itu sebenarnya. Nasi itu. Dan juga istilah batul khaili. Tali pengikat kuda, keledai, ribat. Dan juga ribat. Itu kata-kata itu merujuk kepada tempat di mana terjadi pertemuan, perkumpulan dan lain sebagainya. Bahasa yang dipakai di Maroko itu bahasa Arab. Bahasa administrasinya bahasa Prancis. Jadi kalau nanti kuliah ke Maroko, sudah pasti bahasa yang nanti wajib diikuti itu diantaranya adalah bahasa Prancis. Kalau minta dispensasi boleh menjadi bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Berber. Jadi di Maroko itu bahasa Berber itu bahasa yang resmi diakui. Kalau di televisinya itu 3 bahasa ini dipakai. Orang-orang Berber itu dari sisi posturnya kulitnya berwarna putih. Kalau orang Arab yang datang dari Jazirah Arabia itu kulitnya tidak putih, tapi asmar. Ya, kulitnya tidak putih tapi asmar. Asmar itu kalau bahasa kitanya sama matang lah. Jadi sama. Orang Arab itu dengan kulit kita ini sama sebenarnya. Nah, ketika dia ada futuhat Islamiyah, maka bercampur-campur kulit orang Arab itu. Ketika masuk ke Mesir, bercampur masuk ke Maroko dengan orang Berber yang putih-putih, hidungnya mancung gitu ya. Bercampur-campur. Nanti masuk ke Afrika, ke Turki, ke Persia, kemana-mana, macam-macam bentuknya. Tapi misalnya wajah Raja Arab Saudi sekarang itu, kira-kira seperti itu wajah asli bangsa Arab itu. Ya, sekarang Raja Arab namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Dari mana asalnya keluarga Saud ini? Apakah dia berasal dari Makkah, Madinah atau Jeddah itu? Bukan. Dia berasal dari pojok negeri Arab bernama Ad-Dar'iyah. Kerajaan kecil, kabilah kecil, kemudian membesar dan tidak bisa besar waktu itu kecuali bersekutu 2 kekuatan besar. Pertama, seorang pemimpin kabilah
bernama Muhammad bin Saud. Yang kedua, pemimpin negara, pemimpin keagamaan bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian dikenal pengikutnya dengan Al-Wahhabi. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab? Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama dari mazhab Imam Hambali. Jadi mazhab Imam Hambali. Jadi kolaborasi dua tokoh inilah kemudian yang mendirikan negara Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Tidak bisa lepas ini. Ya. Namanya diambil dari keluarga Saud, tetapi pemahaman keagamaannya merujuk kepada pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Hambali, mazhab Hambali. Apa ciri-ciri mazhab Hambali? Ciri-cirinya adalah berpegang teguh kepada nas, teks yang tertulis. Teks yang tertulis. Berpegang teguh. Yatamassak bin-nusus. Nususil Quran, nususil hadis. Itu nanti membedakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Imam Syafi'i, dengan mazhab Imam Maliki, apalagi dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai mazhab Ahlul Ra'i. Banyak istihadnya, banyak kiasnya, ada istihsannya. Imam Malik begitu juga, ada sabdu zari'ahnya, ada a'malu ahlul Madinahnya, macam-macam. Kalau Hambali tadi apa? Yatamassakuna bin nas. La yuhibbuna al-khawf fil qiyas. Mereka tidak terlalu suka dengan kias. Karena kias itu apa? I'malul aql, kebutuhan keadaan mengharuskan ulama itu beristihad. Ya, maka banyak istihad. Banyak istihad, maka banyak perpustakaan itu penuh. Perpustakaan kita itu penuh enggak? Perpustakaan dunia Islam itu penuh enggak dengan buku? Itu istihad rata-rata semua. Ya, istihad semua. Asal disebutkan dengan ilmu, maka itu istihad. Ilmu tafsir itu istihad. Ilmu hadis itu istihad. Ulumul Quran itu istihad. Tarikh itu istihad. Ya. Apalagi ilmu kalam. Ya. Jadi mungkin saya satu-satunya guru besar ilmu kalam. Karena yang lain-lain itu guru besar pemikiran Islam. Nanti Dr. Hajjah Widya Fitri nanti mungkin guru besar filsafat Islam atau guru besar pemikiran Islam. Saya guru besar ilmu kalam yang harus berjuang membela ilmu kalam itu dari ulama-ulama yang lainnya, gitu kan. Dan ilmu kalam itu ilmu akidah. Ilmu akidah. Usuluddin. Usuluddin itu ya ilmu kalam itu. Nah, bukan yang menyeleweng-nyelewengnya, ilmu akidah. Saya bercerita dengan Ustaz Nawazir, Ustaz Nasran. Ketika menghadapi kendala-kendala, tadi ceritanya dengan Ustaz-Ustaz itu tentang kecerdikan orang Minang. Baru satu sisi cerita kecerdikan orang Minang. Tapi saya belum ceritakan tentang peran akidah dalam kehidupan saya. Ya. Peran akidah dalam tahqiqul mustahil. Ketika terbentur itu dengan persoalan, itu
perlu cerdik. Tapi cerdik saja tidak cukup. Itu dia kedahsyatan al-alaqah, al-uluhiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya terbentur, saya pernah cerita, terbentur sudah tidak bisa masuk asrama dengan dalil yang benar-benar real. Udah nggak bisa, udah mustahil saya dapat beasiswa, udah mustahil sekali. Maka di situ saya menggunakan alaqah umudiyah. Tadi saya belum cerita sama Ustaz Nawazir, sama Ustaz Nasran. Ketika saya berhadapan dengan pengambil kebijakan itu, saya sudah katakan dalam hati saya menghadapi orang itu, namanya Najib. Dalam hati saya katakan, wahai Najib, kamu ini bukan siapa-siapa, dan saya tidak akan minta tolong kepada kamu. Saya minta tolong kepada zat yang menggerakkanmu. Saya tetap wajahnya, saya tetap matanya, saya kecilkan dia. Saya memohon kepada zat yang menggerakkanmu. Bukan kamu ini tidak ada apa-apa. Kamu prajurit dalam kehidupan ini. Siapa zat yang menggerakkan Najib ini? Allah Subhanahu wa taala. Istahdartu azamatullah. Ini kalimat dari Al-Aiz bin Abdissalam, Sultanul Ulama. Jadi saya pakai kecerdikan orang Minang, saya pakai ilmu yang ada, tapi kalau sudah terbentur, saya istahdartu azamatullah. Dan kata Al-Aiz bin Abdissalam, faru'aitu salatin kalqiti. Apa artinya itu? Saya dengan istahdartu azamatallahi faru'aitu as-salatin amami kalqit. Apa artinya? Coba yang santriwati ini. Apa artinya imam? Kalqiti. As-salatin. As-salatin jama' minas sultan. Jadi kata Al-Aiz bin Abdissalam, ulama Maroko, dan dia diberi gelar dengan Sultanul Ulama. Dia tidak pernah mau datang ketika sultan memanggilnya. Tidak mau pernah. Dan kalau dia mungkin begini, dia tidak pernah mendatangi sultan untuk satu keperluan. Ya. Tapi kalau dia bertemu dengan sultan, maka istahdartu azamatallah, saya menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya hadirkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka saya melihat seorang sultan yang kekuasaannya besar, punya tentara, punya harta, punya segala macam. Saya lihat seperti kucing. Nah, bukan mengkucingkan sultan, tapi ya tetap sultan, tetap manusia, tetapi dia lebih besar karena dia berada dalam lindungan azamatullah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebohongan yang dia sampaikan, tidak ada kemunafikan yang dia sampaikan. Meniru Al-Aiz Abdussalam inilah kita mencoba mempraktekkan. Kita mungkin tidak akan sampai ke level ulama sebesar itu. Ulama yang hari-harinya dihiasi dengan tafakkur, hari-harinya dihiasi dengan zikr, hari-harinya dihiasi dengan husnuzon. Kita hari-hari kita mungkin banyak sekali
hari-harinya berhubungan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kembali ke kisah tadi itu, saya bilang dalam hati, wahai Najib, saya tidak minta tolong kepada Anda. Saya bilang dalam hati, saya tidak minta tolong kepada Anda. Saya minta tolong kepada zat yang menggerakkan Anda untuk membantu urusan saya. Ya. Dan kemudian saya berkali-kali ditolak oleh Najib itu untuk urusan beasiswa. Tapi yang terakhir, senjata terakhir, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Najib mau menerima berkas saya itu. Ya, bagi saya itu sudah satu kemajuan. Mau menerima berkas berarti kan ada nanti dipelajari oleh pimpinannya. Nanti kita cari lagi jalan lain. Ini manfaat ilmu kalam saya itu. Jadi kira-kira hebat nggak manfaat ilmu kalam itu? Hebat nggak? Hebat sekali. Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ilmu tentang mempermainkan Allah, tapi ilmu menghadirkan Allah. Ya. Dan seterusnya. Jadi itu ilmu kalam. Ya, itu perkenalannya. Kita kembali ke ini tadi, ya. Maroko ini bentuk kerajaannya, bentuk negaranya kerajaan, luasnya 4.406. Apa itu? Gimana bacaan itu? Oh ya, 446.550 km persegi. Kecil sekali. Ya. Dibandingkan Indonesia. Jumlah penduduknya cuma 36 juta jiwa. Sebanyak penduduk apa ini? Sebanyak penduduk Jawa Barat. Ya, penduduknya sebanyak penduduk Jawa Barat. Kecil sekali. Jadi Indonesia ini sangat luas sekali. Ya, jadi kalau belum bisa mengatur dirinya sendiri, itu kadang-kadang bisa juga dibenarkan karena banyak sekali dan etnisnya banyak, macam-macam. Ya, Indonesia ini bukan seperti Malaysia yang isinya orang Melayu semua. Kerajaannya kerajaan Melayu, walaupun isinya nanti orang Cina, sebagian orang ini dan seterusnya. Indonesia ini macam-macam dari Sabang sampai Merauke. Ini penduduknya. Ada dinasti Idrisiyah berdiri 789, ada dinasti Alawiyah 1666, merdeka dari menjadi protektorat Prancis. Jadi Maroko itu adalah negara protektorat Prancis dan dia termasuk kategori negara frankofon. Kalau Inggris namanya Persemakmuran Inggris. Commonwealth. Negara-negara Commonwealth. Apa saja negara Commonwealth yang tahu? Santri-santri ini tahu? India, Malaysia, Australia, Singapura, Pakistan masuk? Masuk, Pakistan. Commonwealth. Mungkin Selandia Baru, Kanada, itu Commonwealth. Negara-negara yang merupakan bekas jajahan Inggris, Commonwealth. Kalau dia berasal dari negara Commonwealth, dia mungkin tidak pakai paspor, visa ya masuk ke Inggris. Kalau di luar negara itu
masuk Inggris pakai visa. Dan Inggris bukan negara Uni Eropa, tidak termasuk dalam negara Uni Eropa. Dia sudah Brexit, dia sudah keluar dari negara Uni Eropa. Oleh karena itu kalau kita dapat visa Uni Eropa, itu tidak bisa masuk Inggris. Ya, kalau dapat bisa masuk Uni Eropa. Visa Uni Eropa, kita bisa berkeliaran di Uni Eropa, karena itu Uni Eropa. Nah, Maroko adalah negara protektorat Prancis. Mana saja? Oh, semua Afrika itu rata-rata protektorat Prancis, karena itu jajahan dari Prancis. Merdeka 1956. Ini nama kotanya. Selain Rabat itu ada Casablanca. Casablanca ini ada kota juga, ada jalan di Jakarta. Jalan Casablanca. Apa arti Casablanca? Ini bahasa Latin. Casablanca ini ada di Amerika Latin, ada di Maroko, ada di beberapa daerah ada. Di Prancis juga ada. Artinya adalah Ad-Darul Bayda. Jadi nama Casablanca itu dalam bahasa Arabnya adalah Ad-Darul Bayda. Apa arti Ad-Darul Bayda? Rumah putih. Ad-Darul Bayda. Jadi kalau orang Maroko pergi ke Casablanca, dia bilangnya Fin. Dia bilang Dar Beto. Artinya Casablanca itu nama Inggrisnya. Nama di sananya itu Dar Beto. Jadi kota besarnya Casablanca itu kota perdagangan. Fes itu kota budaya. Jogjanya Maroko itu adalah Fes. Atau Minangkabaunya Maroko itu sebelum kemerdekaan adalah Fes, kota pendidikan, kota budaya. Jadi sebelum ada Yogyakarta itu, kota pendidikan Indonesia itu adalah Sumatera Barat atau Minangkabau. Ya, Minangkabau kota pendidikan. Atas dasar itu jauh-jauh dari Jawa sana itu, dari pelosok Jawa itu, tepatnya di Jawa Timur, lebih kecil lagi di Ponorogo, lebih kecil lagi Gontor, ya, ada namanya Imam Zarkasi. Gontor itu jauh sekali di pelosok. Di tahun 1930-an itu mau-maunya pergi ke Minangkabau untuk belajar. Ya, namanya Imam Zarkasi. Belajar ke Minangkabau. Ini kan oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad. Yang direkturnya adalah Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu rektor pertama IAIN, Membonjol. Belajar ke situ, dari situlah Imam Zarkasi itu dengan berpegang teguh sama kurikulum itu, tidak nambah, tidak ngurangi, Gontor menjadi raksasa pendidikan. Ngambilnya dari mana? Minangkabau. Ya, ngambilnya dari Minangkabau. Tidak mengubah. Ya, jadi Fes itu sama dengan Minangkabaunya sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Fes itu sama dengan Jogjanya Indonesia. Fes, kota pendidikan dan kota budaya. Marrakesh itu kota wisata. Itu dikenal dengan kota merah. Jadi cat-cat itu lebih banyak merahnya, Marrakesh. Ada itu Tangier, bacanya Tangier. Tetuan yang saya sebutkan itu, Tetuan itu kecil sekali, tidak terkenal. Dia terkenal karena saya kuliah di situ, maka dia mulai terkenal di. Jadi Ustadz, saya ini mahasiswa Indonesia yang konsisten kuliah di Tetuan, dan itu mahasiswa Indonesia pertama yang konsisten kuliah di situ dan tamat. Ada sebelumnya beberapa orang mahasiswa Indonesia kuliah di situ tidak betah dan tidak tamat. Saya yang pertama tamat. Nah, dan saya pula yang
S3, orang Indonesia S3 yang tamat dari Universitas Qarawiyyin yang nanti kita lihat di sini yang disebutkan oleh Ustadz Nasran Tetuan. Ketika saya ada di situ, maka Indonesia lihat di Tetuan. Jadi kalau ditanya kenapa Tetuan itu terkenal, karena Ustadz Eka kuliah di situ. Nah, itu jawabannya ya. Tetuan. Dia tidak terkenal, kecil sekali kotanya. Ini dia. Itu Tanjir, itu Tetuan. Ya. Di Tetuan itu ada kedutaan Spanyol di situ. Ya. Dan mereka kalau di Tetuan bahasa yang tadi kan Prancis ya bahasa keduanya, tapi di Tetuan itu bahasa keduanya Spanyol. Espanyola. Te quiero contadame alma. Bahasa apa itu? Bahasa Spanyol. Ada Rabat, di situ Rabat itu dekat Casablanca, dekat itu Safi, Marrakesh, itu Marrakesh tadi. Itu Agadir, ada Muhammadiyah juga, ada Muhammadiyah. Jadi kalau di sini Ormas Muhammadiyah, kalau di sana nama kota Al-Muhammadiyah, Al-Jadidah dan seterusnya. Jadi ini di ujung sekali. Saya kuliah di Tetuan dan saya pernah frustasi karena Tetuan itu jauh sekali dari Rabat, ibu kota, dan waktu itu mahasiswa masih sedikit. Saya sendiri di Tetuan itu. Sebelumnya sudah di Kairo, sudah bosan 4 tahun ini sendiri di situ. Hampir saya tidak melanjutkan di situ. Hampir saya putus asa. Tapi kemudian saya bangun lagi semangat. Saya motivasi diri sendiri. Menurut saya, salah satu potensi yang saya miliki, menurut saya, kemampuan memotivasi diri sendiri. Kemampuan membangkitkan gairah sendiri. Spirit sendiri. Saya ciptakan saja gimana caranya. Salah satunya itu ketika di Mesir, ana rajul adi faqat. Binisbah Ustaz Nasran, ana ma fi syai'. Ma fi syai'. Tapi saya bisa mengompori diri sendiri. Dan kalau dia sudah terkompori itu dia. Nah, di Kairo itu ada kawan-kawan yang pintar-pintar, dan pintar rajin lagi. Saya kholas andi faqat kaslan kaman. Kholas andi faqat kaslan kaman. Jadi yang rajin-rajin itu, yang hebat-hebat itu, saya tulis namanya. Saya kasih aja bocoran deh. Namanya Zainal Arifin dari Medan. Satu angkatan. Saya tulis namanya Zainal Arifin. Ada namanya Pak Zainal Arifin. Ya. Sekarang dia sudah profesor, dia hebat. Lalu ada lagi namanya Salim Rusdi Cahyono. Hebat. Ada 3 nama saya tulis di kamar itu. Saya bangkitkan. Loh, ini orang hebat, sudah pintar, dia belajar lagi. Saya average people. Saya pernah juga cerita di apa? Saya average, biasa saja, menengah. Tapi saya paling dulu sampai ke garis finish. Ya kalau Allah memberikan IQ rata-rata ya kita syukuri saja. Tapi kita punya potensi yang lain. Mungkin SQ-nya lebih dominan. Spiritualnya. Ya kita maksimalkan itu. Ya, kita maksimalkan itu. Jadi syukuri semua ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita maksimalkan. Ada yang skillnya. Ya, ada yang skillnya. Tahu nggak bahwa yang mengatur dunia ini, yang mengatur Indonesia ini, bukan yang pintar IQ-nya. Ya.
Yang menguasai di Indonesia ini bukan yang kuliah di ITB, bukan yang kuliah di UI, bukan yang kuliah di ITB, IPB, ya, ngajar di kelas seminar. Yang kuliah yang jadi engineer, dia jadi kerja di pabrik dan sebagainya. Kalau dia di pemerintahan, yang pintar-pintar itu jadi apa? Jadi dirjen dia. Tidak mungkin jadi menteri. Yang tidak terpakai itulah kemudian yang dia jadi menteri, dia jadi ketua DPR, ketua DPR, ketua MPR, ketua DPRD, gubernur. Siapa gubernur kita? Buya Mahirdi, mahasiswa saya, S2 di Pasca, walaupun beliau tidak melanjutkan. Jadi yang hebat siapa? Saya ngajar atau Buya Mahirdi? Tapi beliau gubernur. Jadi yang mengatur negeri ini yang mungkin average atau mungkin average paling bawah kali. Dan seterusnya. Ada anggota dewan yang kalau kuliah di ITB, itu nanti paling jadi dirjen, paling tinggi dari direktur. Jadi perpaduan budaya Tunisia, Barbar, Yahudi, Arab. Jadi Tunisia itu besar pengaruhnya di Maroko. Nanti mana ya? Ada ini dia. Kuliah di Maroko. Nah, tadi dijelaskan ada universitas tertua namanya Al-Qarawiyyin, berdiri tahun 859 Masehi. Al-Azhar itu berdiri tahun 970 Masehi. Masih lebih tua, Qarawiyyin University. Jika dibandingkan dengan universitas di Eropa, ya lebih enggak. Apalagi universitas di Eropa itu tahun 15-an, 1500, 1600. Baru cerdik orang apa itu ya di tahun 15-an itu. Orang Islam sudah cerdik di tahun 800. Ya. Ini universitasnya, tapi kalau Islamnya sendiri, orang Islamnya sendiri sudah cerdik dari tahun 600-an atau 500-an 70, 500-an 80 atau 600-an Masehi. Datang Nabi Muhammad jadi Rasulullah, langsung ajaran kepintaran langsung diajarkan. Arti dari kebersihan. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli masjidin. Tahun ratusan sudah memperhatikan kebersihan diri. Mari kita mengusap muka kita dengan debu setiap hari. Insya Allah pesantren ini akan bersih. Karena setiap hari diusap-usap oleh santrinya. Tidak perlu disapu lagi. Tapi itu betul. Debu itu punya khasiat kesehatannya. Kan ada menyamak, ya, hukum menyamak bejana atau benda-benda yang dijilat oleh anjing, ya, anjing. Itu dengan salah satunya dengan debu. Karena hanya debu yang bisa menghilangkan penyakit atau noda dari jilatan anjing. Jadi begitu ajaran kesehatan itu bukan tahun 859 itu. Ya, kesehatan itu mulai sejak Islam itu diajarkan oleh Rasulullah dengan taharah, dengan profesionalisme dari zaman Rasulullah, bagaimana inna salata kanat kitaban mauquta, ada waktu-waktu. Itu profesionalisme dan seterusnya, uduhiyah dan seterusnya. Oke. Ini ada nama-nama universitasnya. Qarawiyyin itu ada di Fes, pusatnya di Fes. Fakultas Syariahnya di Fes. Fakultas Usuluddinnya di mana?
Tetuan, Fakultas Lughah dan Adabnya di Marrakesh, tapi saya dengar sudah buka juga Fakultas Lughahnya di Rabat di ibu kota. Ada Jami'ah Muhammad Al-Khamis di Rabat, ada Jami'ah Hasan Sani, Hasan II, dulu Darul Hadis namanya dulu Darul Hadis. Nah, ada yang terkenal di sini. Ada orang ingin terkenal juga, maka dia pergi ke Maroko, dari Mesir dia pergi ke Maroko dan dia akhirnya terkenal. Siapa namanya? Ustaz Abdul Samad. Jadi ketika di Mesir belum terkenal. Ya. Setelah 10 tahun saya tinggalkan Mesir, beliau ke Mesir. Setelah 10 tahun beliau ke Mesir, belum terkenal juga, akhirnya pergi ke Maroko. Setelah saya di Maroko, lalu beliau masuk ke Darul Hadis Al-Hasaniyah. Dapat beliau S2 di situ, pulang ke Indonesia, meledak, terkenal luar biasa. Dan itu bukan itu hibatun minallah. Ya, itu hibatun minallah. Ada lagi yang terkenal lagi namanya Ustaz Adi Hidayat, hibah, ya, cerdas sekali, minta ampun, hafal hadis ini, semua hafal. Wah, itu kita tinggalnya, jauh sekali tinggalnya itu, ya. Ustaz Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayat dari NU namanya, terus bahwa jenius. Hibatun minallah subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau dari Darul Hadis Al-Hasaniyah. Ada Jami'ah Ibnu Tufail di Kenitra. Di sini banyak mahasiswa kiriman NU, PWNU, karena kerjasama. Yang mula-mula ormas kerjasama dengan Maroko itu adalah NU. Nanti diikuti oleh ormas yang lain. Jadi istimewa NU di situ, ya. Karena bisa masuk, karena Maroko itu sekali lagi adalah Mamlakatuz Zawaya. Maroko itu adalah Mamlakatuz Zawaya. Kerajaan tasawuf namanya Maroko. Kerajaan sufi. Jadi di mana-mana tasawuf itu ada di Maroko itu. Dan salah satu tarekat yang berkembang langsung dari bumi Maroko namanya At-Tariqah At-Tijaniyah. Ada di Fes. Nah, jadi gampang NU Nahdlatul Ulama itu connect dengan kerajaan Maroko melalui jalur tasawufnya, melalui jalur sufinya, melalui jalur tarekatnya. Maka banyak sekali mahasiswa dari Nahdlatul Ulama itu kuliah di Maroko. Abdullah As-Sa'di ini di Tetuan, banyak juga mahasiswa di situ, mulai Muhammad bin Abdullah di Fes juga. Banyak Al-Jami'ah yang ada di situ. Nah, sekarang untuk kuliah di Maroko hanya satu jalur, hanya satu jalan, yaitu jalur Kementerian Agama. Tidak ada jalur lain. Kalau dulu boleh dari mana-mana. Iya. Nah, kecuali jalur kerjasama. Seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti Diniyah Putri, itu jalur kerjasama. Nah, ini di luar jalur kerjasama itu ada jalur Kemenak. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Ustaz Nazir mengajak saya untuk pergi ke Maroko, menjalin kerjasama di situ. Sehingga nanti ada jalur khusus untuk Diniyah Pasir. 5 orang, 10 orang setiap tahun diterima di kuliah di Maroko. Dan kalau sudah undangan itu, dipastikan mendapatkan beasiswa AMCI itu. Ya. Agent bukan. AMCI itu dari Prancisnya nih. Agent Marocain apa itu? Internasional, internasional. Nah gitu, Prancis baca internasional.
kolaborasi. C-nya itu kolaborasi. Karena bahasa Inggrisnya collaboration, international. Jadi beasiswa dari Kementerian Luar Negeri pasti dapat beasiswa. Jumlahnya tidak banyak tapi cukup. Ya, tidak banyak jadi cukup. Jadi beasiswa yang banyak itu tidak ada di negara-negara ini. Banyak itu sudah di servis semua. Bahkan ilmunya juga sudah disiapkan. Ilmu ini saja masuk, ini bawa ke Indonesia, udah siap. Tapi kalau ke Mesir tidak. Banyak ilmunya, macam-macam nanti. Ilmu dagang dapat juga, ilmu ini, macam-macam dapat ilmunya. Pakar hadis sekaligus pakar hadis. Hardis maksudnya. Jadi macam-macam ilmunya. Tapi kalau ke Saudi Arabia full package, satu saja. Keluarnya masuknya seperti ini, nanti keluarnya seperti ini, bajunya seperti ini, nanti ilmunya seperti ini, udah dilengkapi, makannya, udah nggak ada pikir lagi. Ya, full package. Saya maunya yang ke Saudi Arabia saja. Maka ada juga jalan untuk mencapai ke situ. Ke Maroko ini. Jadi kalau tamat dari Maroko itu punya ilmu tentang tasawuf, tarekat, ya nggak apa-apa karena memang itu negeri Mamlakatuz Zawaya, negeri para sufi di situ. Nah, lalu kalau di Kementerian Agama beasiswa terbatas 30 orang setiap tahun. Dari entah berapa ribu itu yang mendaftar se-Indonesia, tapi jatah Indonesia itu cuma 30 orang. Ada tes tulis secara online, itu nilai 40%, wawancara 60%. Di situ ada juga Al-Qur'annya. Nah, jadi berbahagialah yang sudah punya Al-Qur'an, 2 juz gitu kan. Nah, itu bisa mendapatkan poin di 60% itu. Nah, itu universitasnya. Thank you. Habis, selesai. Itu penjelasan singkat tentang Maroko. Biasanya di Maroko ini kerajaan Maroko selalu ada seminar setiap tahun, dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan itu. Ya. Terima kasih. Kembali ke Ustaz Nasran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Ustaz Eka, karena beliau ini profesor ilmu kalam, semuanya harus pandai betul ngambil yang beliau sampaikan tadi, ya, itu poin yang sangat penting sebetulnya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, ya, dari apa perjalanan hidup beliau yang punya banyak liku-likunya, dari kampung tamat SD ke Gontor, dari Gontor ke Al-Azhar ke Maroko. Saya kira Ustaz Eka ini di Marokonya dirabat dulu atau di Fes gitu. Ternyata di kota yang memang tidak pernah saya baca di koran itu. Saya tidak mengira bahwa Ustaz Eka ini belajar di dekat Spanyol ternyata. Itu pulau, dan itu memang luar biasa. Luar biasa begini ininya. Kalau orang nggak frustasi di sana berarti itu orang hebat sekali itu. Karena Maroko kota tua di sana dan tentu sepi itu daerahnya. Hanya orang-orang yang sangat kuat yang bisa itu. Kuat terutama adalah mentalnya. Dan Ustaz Eka juga pernah belajar di Australia sebetulnya. Berapa bulan di Australia itu? 1,5 bulan di National University ya. National University. Dan beliau juga punya pengalaman tentu di beberapa negara di Eropa. Mungkin yang belum beliau kunjungi itu hanya Amerika mungkin ya. Kalau yang lain-lainnya mungkin sudah bisa dikatakan sudahnya. Tadi beliau mengatakan orang biasa ya, tapi kalau lihat pengalaman luar biasa. Orang pertama di angkatan beliau yang meraih doktor dan meraih profesor, mental itu. Jadi ini penting sekali. Di sini biasanya banyak yang berhenti. Jadi ketika ada halangan, kemudian tidak tahu kemana akan pergi.
Padahal orang tua kita itu sudah mengatakan tertumbuk beduk di celokkan, harus ada jalannya, ada cari jalan. Kenapa? Itu ilmu kalamnya tadi. Allah. Masih ada Allah. La tayasu mir rahillah. Kalau memang innahu la yayasu mir rahillahi illa al-qaumul kafirun. Hanya orang yang kufur yang putus asa ya, kasih sayang Allah. Ini tanda orang beriman itu dia optimis dan selalu melihat ada jalan. La tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi betul-betul Anda semuanya pandai-pandai ngambil pelajaran, dan itu pelajaran yang luar biasa yang beliau sampaikan tadi. Banyak kalau dikatakan tadi tahqiqul mustahil ya. Jadi yang nggak mungkin di rasanya secara normal tuh nggak mungkin, tapi ternyata bisa. Saya kan ini kan alumni Gontor. Tuh anak-anak usah ketahui, ijazah Gontor tuh nggak diakui di Indonesia pada zaman beliau ini. Sampai zaman saya belum diakui ijazah Gontor itu. Lagi zaman Ustaz Nazir. Kita nggak punya ijazah ya, surat keterangannya ila anjalasa itu. Ada ijazah, saya nggak punya ijazah. Saya kan punya ijazah. Jangan kasih tahu semua orang karena beliau udah profesor sekarang. Ya. Nggak punya ijazah. Bayangkan, tamat sekolah nggak punya ijazah. Apa kata pimpinan dulu? Ijazahmu adalah dirimu sendiri. Ya sudah. Artinya kalau masyarakat mengakuimu, itu ijazahmu. Alhamdulillah sampai sekarang orang nggak ada juga nanya ijazah saya. Kalau tanya kenapa bisa MPD, itu ada caranya kan? Saya kan ada cara juga tadi. Ada cara. Ada caranya. Ketika dia pegawai negeri nih, pegawai negeri, rektor makan, ya. Dengan ijazah yang hanya surat keterangan itu. Kalau diceritakan panjang itu ininya ya. Gimana? Ini sudah punya ijazah, masih takut aja. Ijazah punya. Kita tidak punya ijazah. Tidak diakui di Indonesia. Gontor baru diakui di Indonesia tahun 2000 ya. Tahun 98 ya? Iya. Adiknas. Berarti 98 mulai awalnya. Kalau dulu enggak. Pandai-pandai sih. Nah itu. Oh iya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Karena kita waktunya terbatas, kita kasih 3 penanya dulu. Boleh putri, boleh putra. Santri boleh, santriwati juga boleh. Silakan. Ya, silakan Zaki, sebutkan nama dan sampaikan pertanyaannya. Oke. Ringkas sekali, jelas ininya. Langsung dijawab atau kita kumpul dulu, Ustaz? Kumpul dulu. Baik, satu lagi, 2 lagi. Ada? Santriwati ada yang mau nanya? Santriwati ada yang berminat ke Maroko? Maroko itu tidak jauh sekarang. Sekarang dunia ini tidak ada yang jauh sekarang. Dekat aja semuanya. Yang jauh itu kalau kita nggak punya mobil, nggak punya pesawat, tadi jauh semuanya. Ke kampus satu itu jauh itu, jalan kaki. Jadi pakai mobil dekat, nih ya. Berapa jam jalan kaki ke Padang itu? Berjam-jam. Tapi pakai pesawat ke Saudi 8 jam cuman sebentar nih ya. Alatnya. Silakan. Ada? Putra ada yang mau nanya? Jangan takut-takut, nanya aja takut. Ya, Nazif, silakan. Apa motivasi Ustadz sampai bisa S3 di Maroko, padahal ketantum tadi sempat frustasi ya? Zaki, perjalanan ke Maroko. Jadi gini, setelah tamat dari Kairo, saya itu mengembara di Jakarta, tetapi ingin kuliah di Pakistan. Kalau tidak dapat di Pakistan, di Malaysia. Itu tujuan dari saya kuliah di situ. Ya, Universitas Internasional, dua-duanya internasional. Kenapa? Saya ingin ambil S3 ke Inggris.
Maka saya harus S2 di negara yang Inggris. Commonwealth itu tadi, saya ingin S3 ke Inggris. Kenapa saya ingin S3 ke Inggris? Begitu hanya ada di Barat. Saya ingin ambil metodologinya, cara berpikirnya, ambil referensinya. Saya ingin ke Inggris. Saya betul-betul ingin ke Inggris. Maka jembatannya adalah ke Pakistan dan ke Malaysia. Saya berusaha keras untuk mendapatkan itu. Nah, menjelang itu, saya melamar pekerjaan kemana saja. Bahkan yang mustahil tadi itu. Yang tidak mustahil itu, saya melamar pekerjaan di televisi swasta di Jakarta. Itu agak-agak mustahil juga, tapi saya lamar di situ. Yang mustahilnya, saya melamar kerja di bank. Ilmu kalam melamar di bank. Jadi ini mau menggelapkan uang. Ya. Tapi tidak, saya mengambil HRD-nya, HRD-nya. So nggak bisa saya di bank gitu kan. Standard Chartered Bank. Saya ajukan lamaran. Dan beberapa bank. Televisi saya ajukan lamaran. Lalu saya ajukan lamaran untuk bekerja sebagai sales. Tahu sales? Sales produk elektronik di Brunei Darussalam. Apa kira-kira? Kenapa saya ambil sales itu? Supaya saya sampai ke Brunei. Sudah sampai di Brunei, pasti saya cerdik di sana. Saya orang Minang. Sekali saja diajarkan, maka saya akan dapat 4. Saya diajarkan, sampai karena saya orang Minang. Jadi asal ada saja kapal mengantarkan saya ke Brunei, saya pasti cerdik di sana. Dan saya pasti akan sampai ke Malaysia atau Brunei itu juga Commonwealth kalau saya tidak salah. Saya bisa ke Inggris juga. Wah, tuh. Dan saya lulus untuk jadi sales. Kenapa bisa lulus? Kan tidak punya basic dagang, basic ekonomi, nggak ada. Maka cerdik Minang harus saya pakai. Caranya bagaimana? Saya bisa, I can speak English. So, I answer the question by English. Saya bertanya, saya jawab pakai bahasa Inggris. Satu, saya jawab pakai bahasa Inggris. Yang kedua, saya hanya bercerita bahwa saya dari pesantren. Apa arti pesantren? Pesantren mengajarkan kemandirian. Pesantren mengajarkan inovasi. Pesantren mengajarkan percaya diri. Apa yang dibutuhkan oleh seorang sales selain yang 3 itu? Enggak ada, memang itu yang dibutuhkan oleh sales. Saya percaya diri. Oh, maksudnya dalam diri saya percaya diri, saya bisa. Dan satu ilmu yang diberikan di Gontor itu yang gak boleh diajarkan di tempat lain. Namanya ilmu Yahanu. Yahanu. Sini gak diajarkan kan? Salah, harus diajarkan. Tidak ada Yahanu. Yahanu itu apa takrifnya itu, Ustaz? Bisa betul. Apa katanya? Penelitiannya Yahanu. Yahanu itu mungkin sulit diterjemahkan, tapi artinya sok ya. Pokoknya, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Bisa bahasa Inggris gak? Tapi kan takut kan? Nah, Yahanu itu, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Bisa jadi penerjemah Inggris? Bisa. Oh, bisa ini? Bisa. Tapi nanti dipermantap lagi. Jadi bisa. Gitu. Kan ada modal. Jadi ilmu Yahanu itu. Dengan agak malas-malas, saya ikuti itu. Oke, saya di Jakarta. Saya kan memang tidak punya basic di Padang, Sumatera Barat. Saya basicnya di Jawa lah, kira-kira begitu. Ada telepon rektornya, akhirnya saya ikuti seleksi di Padang itu. Ya, saya ikuti seleksi dan saya lulus. Nama saya ditulisnya di atas. Seluruh orang bergelar DRS. Nama saya di atas itu tertulis SDR. DRS juga, tapi SDR. Saudara.
Yang lainnya DRS Haji Masnal Jazuli almarhum, DRS Safrinal, semua DRS Sobhan Lubis, DRS macam-macam, DRS Akhir Hanif, DRS Junet Ridho Yamin, DRS Baihaki Anas, saya SDR Eka Putawirman LC. Ini penghinaan ini saya bilang. Enggak apa-apa. Oke. Ini penghinaan ini. Setiap ada penghinaan kepada saya sudah tahu ini ada hal positif di belakang itu. Hampir seluruh perjalanan hidup saya. Jadi jangan kecewa kalau tanpa dihina. Ya itu satu, itu nyeleweng sedikit. Lalu saya ikut dan kemudian proses terjadi. Nah, setelah lulus dari Kementerian Agama itu, apa langsung berangkat? Tidak. Kami tesnya bulan Juni 1995, nanti berangkatnya 1996. Lama sekali. Apakah saya menunggu? Saya tidak menunggu. Saya ikuti tes, saya tinggalkan. Saya lupakan. Kalau saya pikirkan, apakah ada kontribusi saya di situ? Nggak ada lagi, udah selesai. Ketika saya selesai tes, saya lupakan. Saya cari pekerjaan lain. Itu tadi, melamar jadi sales, bekerja di Yayasan Haji Karim UI di Jakarta untuk Cina Muslim, melamar ke Kiai Haji Ali Yafi almarhum, mau dipekerjakan di kantor MUI, mau dipekerjakan di Paramadina, saya berjalan terus. Ketika saya lulus ke Maroko, ke Brunei itu, datang panggilan bahwa yang ke Maroko segera mengurus untuk berangkat. Jadi saya tidak membuang waktu dan saya tidak menunggu, saya pasti cari. Ya, saya pasti cari. Berangkatlah ke Maroko. Nah, jadi memang ke Maroko itu bukan niat saya ke Maroko, tapi sejarah hidup saya. Ya udah begitu ceritanya. Niat saya itu saya kuliah di Malaysia, saya kuliah di Pakistan. Tapi hidup ini tidak sekedar maunya kita. Ada maunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya tidak berusaha mencari beasiswa Pakistan dan Malaysia, saya tidak terkonek dengan Kementerian Agama, dan saya tidak terkonek dengan Pak Murni Jamal, Direktur, dan saya tidak terkonek dengan peluang untuk ke Maroko. Jadi, kerjakan saja apa yang ingin dikerjakan, lalu Allah lah yang nanti akan memberikan yang cocok untuk kita. Contoh saya itu SBY. Tanya SBY itu, Pak SBY, dulu apa cita-cita jadi presiden? Jawabnya tidak. Dia pasti istilahnya jadi jenderal. Karena dia jenderal itulah maka dia layak juga jadi presiden. Jadi kerjakan saja apa yang menjadi pekerjaan kita hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reward yang sepadan dan mudah-mudahan lebih dari itu. Saya diperjalankan oleh takdir ke Maroko. Saya nikmati itu, ya. Nah, itu kenapa sampai ke Maroko itu? Saya mendapatkan jatah beasiswa dari YIN Membonjol. YIN Membonjol itu sebenarnya jatahnya hanya untuk dosennya dan alumninya. Saya bukan dosennya, bukan alumninya. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Jadi husnudzon billah. Jadi lakukan saja segala sesuatu itu dengan maksimal. Ya. Itu dia perjalanan ke Maroko. Dan nyambung ke pertanyaan kedua, saya memang sudah frustasi, tapi tadi saya mencoba membangkitkan lagi. Ya, sesungguhnya motivasi saya kuliah ke Mesir
adalah untuk menyenangkan orang tua saya. Clear and cut. Untuk menyenangkan, untuk membahagiakan. Clear, itu saja. Ya. Dan saya masih ingat doa orang tua saya itu sampai hari ini, dan itu memberi pengaruh macam itu, dia benci sekali, dan doanya itu. Sehingga akhirnya sampai hari ini saya tidak pernah tahu makna uang, dan kalau udah angka-angka itu saya sudah nggak ngurusi. Kalau di UIN itu saya nggak tahu itu gimana apanya gitu kan, dan seterusnya. Lalu yang kedua, jangan bohong, jangan nipu, itu saja. Jadi modal hidup kita itu jangan pernah bohong, jangan pernah nipu. Ya. Tapi cadik perlu, cadik Minangkabau itu perlu. Nah, itu terbawa. Jadi setelah frustasi, saya bangkitkan lagi semangat untuk apa ini untuk kuliah, karena perjalanan sudah jauh, orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Saya ini anak rumahan sebenarnya, ya, dengan keluarga itu dekat, ya. Jadi itu yang membuat frustasi itu diatasi dengan ingat lagi keluarga, memang itu saja, keluarga, lalu berserah diri kepada Allah, itu saja. Saya tidak membayangkan yang lain-lain itu. Yang lain-lain itu hanya ekses saja dari apa yang kita kerjakan. Jadi itu membangkitkan motivasi sendiri. Kalau untuk ke Marokonya bukan keinginan saya, tapi itu ar-ridho bima qasamallahu ilaik. Harus ridho terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Itu bertali-tali aja itu. Ya, seperti itu. Ya. Dalam hidup ini tetap hidup optimis, kerjakan saja. Sebenarnya saya itu mungkin sudah sering ya, tidak mungkin juga menjadi rektor di UIN, itu tidak mungkin. Saya sudah mengajukan untuk jadi dosen DPK, dosen yang diperbantukan. Jadi keluar saya dari IAIN, sudah saya lakukan itu. Karena tidak mungkin. Kenapa? Ya, saya keras dengan visi saya. Saya sudah dapat ilmu dari Gontor di atas dan untuk semua golongan. Saya tidak mau menceburkan kepada di luar itu. Ya. Saya seperti supermarket, ada harganya. Suka beli, tidak suka ya tinggalkan. Saya tidak akan pernah merayu-rayu. Saya mencari istri, tidak pernah saya rayu. Ya, saya tidak pernah merayu. Ya, kalau suka, gitu. Wow, itu satu sesi lagi itu, bagaimana mencari istri. Itu satu sesi lagi. Jadi udah banyak sesi sinetronnya ini. Bukan sebab buku, Ustaz. Satu buku tersendiri. Ya, satu buku tersendiri. Panjang ceritanya itu. Panjang sekali. Itu menarik itu. Harus dibuatkan itu, Ustaz. Kisahnya. Ya. Nah, jadi begitu. Ya. Dan itu di luar imajinasi. Saya mencari istri itu di luar imajinasi. Beyond imagination. Menarik. Nanti perlu Ustaz Nawazil buat lagi halakoh seperti ini. Nah, kemudian Fatihatul Rahmah, prodi yang ada di Keruin. Kalau di Keruin hanya prodi saintek yang belum ada sepengetahuan saya. Tapi al-ulum asy-syar'iyyah itu ada semua. Al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu Quran, hadis dan sebagainya itu ada semua. Tapi saintek saya rasa belum ada. Entah sekarang itu sudah ada. Tapi di universitas yang lain, Muhammad V dan sebagainya itu ada. Ya, itu ada. Tapi biasanya seperti di Al-Azhar itu kita hanya boleh beasiswa. Kalau di Al-Azhar kita hanya boleh kuliah yang
al-ulum syariah. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya itu membayar. Mungkin kecuali Gontor. Gontor ada yang kuliah di Fakultas Kedokteran, tapi di luar itu harus bayar. Kenapa? Kamu kalau mau kuliah sains itu ya di negeri kamu saja gitu. Tapi kalau ke Mesir ini ulum syariah. Kalau sains pergilah ke Jerman sana atau kemana gitu kan. Tapi kecuali Gontor, mungkin itu ada relasi yang spesial, gitu ya. Jadi hampir semua prodi kalau di Maroko, hampir semua prodi. Tapi saya belum dengar ada kuliah yang dapat beasiswa, itu kuliahnya Saintek. Mungkin saja ke depannya itu ada kuliah Sainteknya. Oke, baik, terima kasih. Saya hanya ingin berbagi. Hampir satu ibadah yang tidak, saya orang ilmu kalam tadi ya, ilmu akidah tadi ya. Hampir satu ibadah yang ana udawimuha, saya mudawamahnya, yaitu salat duha. Di kantor saya usahakan saya salat duha. Dua, saya kalau sudah kencang bawa mobil, saya wajib berzikir. Wah, itu otomatis itu. Kalau sudah kencang, saya mesti berzikir. Automatically. Kalau udah kencang itu risikonya apa? Tabrakan. Dan orang kalau kencang, itu pikirannya bisa kemana-mana, melayang dan sebagainya. Saya berzikir. Nah, ini dia ilmu kalam yang benar. Ya. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ritual-ritual, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Anda ini tidak di pesantren saja. Di pesantren pasti ngaji, tapi setelah keluar dari pesantren harus ngaji, wajib ngaji 2 kali sehari minimal, wajib ngaji. Sholat berjamaah di masjid wajib, usahakan wajib. Setelah keluar dari pesantren, kalau pesantren kan memang diwajibkan, tapi setelah keluar dari pesantren harus. Siapa lagi yang mau sholat jamaah? Siapa lagi yang sholat sunnah itu dan nawafil itu yang dari pesantren ini? Jangan orang dia tidak pernah pesantren, tapi dia ketika kuliah dapat ilmu agama, itu pula yang lebih rajin dari kita. Nah, itu pula yang lebih rajin dari kita. Jangan sampai. Harus yang dari pesantren ini di bidang-bidang itu jangan sampai kalah. Udah kalah sainsnya, kalah pula di bidang pengamalan agamanya. Ya, agama tetap jadi pegangan hidup, tapi kreativitas tetap harus meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.